Siapa yang menyangka di sepanjang bendungan Kanal Kuning ini menyimpan tragedi masa lampau yang memilukan. Menurut cerita, di tempat ini pernah menjadi tempat penjagalan manusia. Orang-orang yang bergabung dalam suatu organisasi terlarang pada masa itu dikumpulkan di tempat ini dan dipenggal secara massal. Bahkan beberapa warga yang tidak bersalah pun menjadi korban penjagalan membabi buta 50 tahun yang lalu. Itu ada pohon bambu, di situ dulu ada tempat pembantaian agenda masyarakat sekitar. Ada yang juga ditanam hidup-hidup, karena di situ dulu legendanya tempat pemenggalan. Jadi banyak penampakan guliran kepala. Kini tempat ini terkenal sangat angker karena seringkali terlihat sosok misterius berlalu lalang tanpa kepala. Bahkan beberapa warga pun sering menemukan sosok kepala yang berlumuran darah dan penuh dendam. Pemirsa, sekarang kita sudah berada di Kanal Titik Kuning, Kecamatan Gedong Johor, Medan. Kang Soleh, menurut cerita penduduk di sini, katanya sering terlihat penampakan manusia tanpa kepala. Gimana penerawangan Kang Soleh? Memang saya terlihat jelas dari kegaiban itu, saya juga melihat banyak kerangka-kerangka manusia, bahkan kepala berterbangan di situ, dan mereka seperti dendam gitu loh. Astagfirullah, coba kita ke sana deh. Mbak Linta sendiri bisa melihat atau bisa merasakan berapa ada jumlahnya itu tanpa kepala itu? Banyak sekali, Kang. Ada yang bisa saya bantu nih, Pak? Memang ini sebenarnya tempat apa ini, Pak? Ini sebenarnya dulu ada tempat pembantaian. Ada kegiatan politik masa itu. Ada organisasi yang terlarang. Jadi anggota-anggotanya itulah kemarin tuh banyak yang dibantai di sini oleh penduduk. Warga sendiri sering melihat apa itu penampakan jadi, di sini? Kalau yang penduduk sini sering juga melihat, kadang-kadang muncul yang agak tanpa kepala gitu. Itu ada yang masuk ke sini tuh. Astagfirullah. Hati-hati. Masuk, Mbak. Yes. Ini siapa ini? Namanya siapa? Namanya siapa? Terus dikubur sama mereka? Masya Allah. Astagfirullah. Cukup kayaknya ya. Allah, keluar ke Masya Allah, keluar. Sosoknya seperti apa? Tingginya tadi yang bisa dirasakan? Perawakannya sih sedang ya, sudah kira-kira usianya 40 ya. Dia sedih banget karena dia harus ninggalin istrinya, anaknya. Saya melihat kondisi ini sama itu beda. Kalau saat itu lebih parah lagi. Karena itu kalau saya lihat dari penerawangan mata batin saya bahwa di kali itu sebelumnya itu ada seperti kuburan massal. Iya, benar ya? Kuburan. Buat proyek ini, kanal ini, makanya kuburan itu dipindahkan, Pak. Mungkin saya lebih ke situ, pemirsa ya. Ayo. Lihat itu masih ada sisa-sisa energi, residu energi yang saya tangkap. Seperti ada mayat-mayat yang jalan di air. Dan berdarah-darah, itu matanya melotot ya. Merah ya. Seperti memang itu bekas pembantian, memang belum ada rasa dendam. Iya, matanya merah, mungkin Tajam banget dia menatap ke sini, Kang. Ya, kita cari tempat penelusuran yang lain aja deh, Kang. Kenapa? Aku takut di sini, Kang. Oh ya udah kalau gitu deh. Indra, terima kasih informasinya, Pak ya. Ya, sama-sama. Makasih ya. Telaga berair tenang dan berhawa sejuk ini seakan diselimuti cerita misteri.
Diceritakan jika saja pemancing mendapatkan ikan dengan ukuran besar lalu membawa pulang dan memakannya, maka musibah kematian akan menimpanya. Setiap orang yang dapat ikan yang besar, itu sering orang kecelakaan. Kami pernah dapat ikan besar 15 kilo, itulah kami kena kecelakaan, 3 orang itu kena. Pertama aku, kedua ipar, ketiga kemanakan. Ikan itu masih kami potong-potong. Itulah kami kena kecelakaan, belum dibagi kan itu. Karena belum apa-apa ya kami udah kena kecelakaan, hari itu juga kena 3-3. Ada juga masa itu pekerja PU mendapatkan ikan sejenis ikan gabus. Ikannya juga sudah tua saya rasa, dan ditawarkan juga termasuk kepada saya untuk dimakan setelah dipotong. Nyatanya yang memotong tersebut 2 hari kemudian celaka ditabrak oleh dam truk. Konon, dahulu di sini merupakan kawasan hutan rimbun yang mengelilingi Telaga Payabado, pemirsa. Ketika lahan dibuka tahun 1970 untuk menjadi bumi perkemahan, kerasukan massal pun kerap kali terjadi. Adakah keterkaitan kerasukan dengan kerajaan gaib yang terdapat di tengah telaga ini? Nah, pemirsa, sekarang kita sudah berada di lokasi Telaga Payabado. Katanya, konon kalau penduduk di sini memancing dan mendapat ikan yang besar, kalau dibawa pulang ke rumah, lebih dari 15 kilo, pasti bisa mendapat celaka. Masya Allah. Kira-kira penerawangan Kang Soleh Pati mengenai hal ini bagaimana? Kalau saya lihat ikan itu seperti jadi-jadian atau siluman ikan. Itu kenapa kira-kira harus mengambil nyawa ya siluman ikan ini? Kalau memang itu, kalau orang Jawa bisa wetonnya itu pas hari naasnya ketika mereka pas mancing dapat ikan yang besar, memang itu sering minta tumbang. Untuk bisa melihat lebih detail dari penampakan ikan yang hampir banyak banget ya, bisa puluhan bangkai sampai ratusan, itu dari anak buahnya. Ada sosok satu yang mungkin bisa tangkap dengan mata ini gendam, Mbak Nita, ketika saya buka mata. Yang terlihat ini yang ada di depan aku sih sekitar 20-an ya. 20-an. Itu jalannya kemana ikan-ikan itu? Ikan-ikan ini Itu ada suara pemirsa, apa ya, cerita anak kecil. bentuknya kepalanya sih manusia, cuma telinganya dia seperti Ke ke atas gitu loh. Giginya bertaring ya, giginya bertaring, terus ikutin terus. tubuhnya berbentuk ikan. Mereka di sini memang seperti membuat komunitas, Kang, berupa kayak kerajaan mereka ya. Jadi ada pemimpinnya, Kang, dan ada pengawal-pengawalnya juga di sini, Kang. Nah, pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Ahmad. Sekarang saya berada di Telaga Payabado, Medan. Kabarnya di sini seringkali dipakai untuk perkemahan dan terjadi kerasukan. Nah, kalau dari Mas Ahmad sendiri, apa di sekitar ini di sini yang Mas Ahmad lihat sekarang? Tadi sih ketika jalan di situ ada jembatan ya Mas ya. Waduh, merinding saya langsung. Ini mana? Di jembatan ini kayaknya di tengah-tengah tuh kayak ada semacam gerbang gaib nih. Loh. Gitu lah.
Assalamualaikum. Pernah dengar-dengar dari warga atau orang yang pernah kesini apa yang pernah? Itu orang tua saya dulu, dibilang kalau kemari itu jangan sembarangan. Ojo sembrono dan ojo sembarangan. Konon ceritanya nih, katanya di sini sering untuk kemah sama anak-anak dan itu sering terjadi kerasukan. Kenapa? Kalau kemasukan itu kan kadang-kadang sering anak-anak itu ngelamun, menghayal. Kiranya kosong jadi Kosong. Kalau udah kosong hati itu kan begitulah kan. Nah, Kayak di situ bener Ahmad bunyi terus dari tadi nih. soalnya di sini Ini gerbangnya berita, Mas, jadi pada turun dari atas tuh ke jembatan itu turun. Nah pada saat turun dia berlari ke arah sana. Semoga baca boleh ke sana. Ayo. Di sini Mas Ahmad. Iya di atas ini Mas nih ada semacam kayak gerbang. Jadi Ya. mereka turun dari atas ke sini terus menuju ke arah sana. Ini sih Apa, Pak? sosoknya Apa? banyak, ada kadang ada yang seperti pocong, kuntilanak, kera, macam-macam sih Mas. Pokoknya Sini. ngumpul di sana. Di sana ada perkemahan di sana Pak ya? ya kalau seberang sana ada perkemahan. Seberang perkemahan, ya. Ada. Yang saya lihat sih Pak, ini ketika orang-orang kemah kan di situ seperti hutan kecil ya Pak. Di Iya. belakangnya sebetulnya lebih luas lagi. Luas lagi. Nah pada saat orang yang lagi kemah itu buang air sembarangan atau Oh. tidak menjaga tata krama, Iya. mungkin mereka marah mendengar suara bising-bising. Nah mungkin pada saat pikiran mereka kosong barulah kemasukan. Ini udah ada yang mau turun-turun sih Mas. Mereka merasa terganggu adanya kita di sini sih. Nah, kita Sebaiknya- menghalangi. Kita akan menuju ke sana ya. Menuju ke sana Nah, aja. monggo. Apa yang terjadi Pak di sini Pak? Pernah ada Kalau apa? di sini terjadinya dulu, kalau orang tua saya bilang, ini kalau dikuras, bahasa Jawa dikuras lah kan, disedot, nggak kering-kering. Tuh, Apa? dihantam lagi kering, banyak ikannya, itulah dibawa pulang, ya kadang yang bawa pulang itulah kejadian lah, Apa Pak? ya meninggal. Nah, Pemirsa ternyata setelah pernah dikuras itu ikannya banyak dibawa pulang. Terus Iya. yang bawa pulang tuh orangnya pada meninggal semua. nah, Sini yang saya lihat sih memang ada beberapa kayak seperti siluman ikan ya Pak. iya. Badannya itu Siluman ikan, ininya manusia. Cuman sepertinya kadang sewaktu-waktu dia bisa menjelma ikan yang besar. Ya, Ini kelihatannya energinya mengajak ke sana. Apa yang dilihat oleh Mas Ahmad nih? Kalau saya lihat sih ini kerajaan, istananya itu semakin jelas Mas. Ini ada di dalam, Istananya. istana di dalam ini di bawah. Ada sosok apa saja nih Mas Ahmad di sini? Kalau untuk di istananya itu, jadi dia semacam istana di gerbangnya itu ada yang menjaga sosok putri, satu Putri? sosok putri, ya, Ya. putri dengan selendang. Istananya itu dikelilingi seperti sama ular. Tuh di situ tuh. Eh. Tuh ikannya pada ke situ ikannya. Mereka mau Tuh ke sana kan. semua. Kemasuk kayak masuk ke pintu istana itu ya. Ke pintu istana. benar. Masya Allah banyak banget. Ini Jadi kita ke sini karena kita mengikuti arah dari Arah ikan-ikan ikan itu itu. pada Ikan lari. ini banyak lari. Jadi kita memang melihat di sana ada kerajaannya. Ada kerajaan istana ya. istri Sama istana. tadi ceritanya. Ikan-ikan yang tadi juga di sini sama Ini. lari ke sini. Ini Iya, merinding nih, ada merinding ke nih. sini. Ularnya pada kesini mas. Masya Allah. Gimana? Oh iya. Ini kayak apa ya? Iya. Tapi bukan merah, tapi darah kan kalau darah urah mungkin. Nah, Kang Soleh Pati akan memvisualkan oleh kanvas lukisan. Apa yang akan dilukis oleh Kang Soleh Pati? Itu terus, Mister Tukul, jalan.
Inilah hasil kanvas lukisan yang divisualkan oleh Kang Sulepati yang ada di sekitar ini, energi yang telah tergambar ini. Ya. Ada 2 ular, ternyata ular itu menyatu Mas, 2 tuh menyatu gitu. Makanya saya pisahin ada 2, pengennya saya lukis 2. Tapi ternyata itu ada kesatuan antara ular satu dengan ular satunya lagi. Kepala cuma 1, ininya 2. Badannya. Ini yang saya lihat Mas, ketika seorang supernatural itu bersemedi dan bernapa dan akhirnya beliau tuh meninggal dan menjadi penjelmaan seperti ikan ini. Jadi tubuhnya tetap seperti ikan. Terus ini ular ini kan ada sebenarnya saya lihat 2, ternyata 1 ada kesatuan tuh, kepala cuma nyempil dari 1 Mas. Tubuhnya 2 itunya, badannya. Nah, ini kerajaannya yang saya lihat memang di situ masih tertutup hijab, artinya saya tidak bisa menembus dari lapisan hijab itu sendiri. Memang kayak tertutup rapat Pak Ustadz, saya coba buka. Yang di sana itu tadi. Gerbang ini, gerbang kayak ini. Yang saya lihat ini penampakan yang terlihat di sini persis sekali ini kayak gerbangnya memang untuk memasuki kerajaan dari si ikan ini. Dan memang ada yang menjaga si ular ini yang di depan. Sosoknya tadi yang Mbak Neta lihat apa? Kayak perempuan gitu Kayak ya? perempuan. Pakai selendang apa warnanya? Pakai selendang hijau. Oh hijau. Oh itu yang putri yang saya cerita tadi sebelahnya Mas. Pemirsa Mr. Tukul Jajaran dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib. Jadi ambil sisi-sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jajaran, yang negatif jangan diambil. Karena kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa.